Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 30 Agustus 2025. Fanatisme. Kisah para Rasul 21:27-36. Orang yang fanatik memang sangat mudah terprovokasi. Seringkali tanpa melakukan cross check terlebih dahulu, mereka sudah bertindak anarkis. Tindakan anarkis yang dialami Rasul Paulus bermula dari hasutan. Orang-orang terprovokasi hanya karena kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Trofimus, rekan Paulus yang berasal dari Efesus, ikut masuk ke dalam bait Allah. Akibatnya Paulus dianiaya. Dia ditangkap, diseret, dipukul habis-habisan, dan diikat rantai. Umat yang fanatik itu cepat untuk bertindak anarkis dengan dalih bahwa mereka membela Allah. Padahal mereka sendiri tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan oleh Paulus. Sebelum menjadi korban fanatisme, Paulus juga adalah salah satu pelakunya. Dahulu dia adalah orang yang paling gencar dalam menganiaya orang Kristen. Pada saat itu dia berpikir bahwa dia sedang berbakti bagi Allah, tetapi sebenarnya dia menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Dari hal ini kita dapat melihat dua wajah umat. Pertama, umat berwajah garang. Mereka memperlihatkan perlakuan yang bengis, kejam, dan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Umat seperti inilah yang justru melanggar hukum Taurat dan menajiskan kekudusan Allah. Kedua, umat berwajah teduh. Sikap mereka adalah sikap yang penuh kasih. Mereka tidak akan melakukan kekerasan, karena pada pasalnya mereka menyadari bahwa Allah adalah kasih. Bahkan sebagaimana Allah menyatakan kasih yang penuh anugerah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, demikian pula umat ini memperlihatkan kasih kepada orang-orang. Upaya kita dalam beragama sangatlah mungkin menjadikan kita fanatik, apalagi jika kita menganggap ibadah sebagai tempat persaingan kesalehan, bukan tempat di mana kita menerima anugerah. Sebetulnya, bila kita percaya penuh kepada Allah dan pimpinannya, kita akan disadarkan akan kasih-Nya dan dituntut kepada keteduhan, bukan keributan. Wajah seperti apakah yang kita pilih? Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.